Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Safitri dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik yaitu head to toe dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jadi alat yang kita gunakan yaitu ada alat tulis, jam dengan detik, hammer reflex, stetoskop, pen light, penggaris 2 buah, gerak butala, dan otoscope. Misi Ibu, selamat siang. Ya, Ibu perkenalkan, nama saya Dinda Safitri. Mahasiswi dari Universitas Harapan, Prodi Keperawatan. Nah, sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Kan Ibu Desi. Usianya berapa Ibu? Ibu Desi usia 19 tahun ya Bu ya. Ya baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tujuannya untuk melihat atau mengidentifikasi adanya gangguan pada kondisi tubuh Ibu. Waktunya sekitar 30 menit, apakah Ibu bersedia? Baik, saya langsung saja Ibu ya. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dulu ya Ibu ya. You forgot to say the remedy. Now, how am I supposed to be the same way? Baik, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada kepala. Nah, di kepala di sini kita akan melihat apakah rambut rontok, berketombe, berkutu, adanya warna rambut, berbau atau tidak, dan kulit kepala kotor atau tidak. Nah, di sini kita akan melihat penyebaran rambutnya. Nah, baik, permisi ya Ibu, saya buka ikat rambutnya dulu. Nah, di sini kita melihat tidak adanya ketombe, tidak adanya warna rambut, dan juga tidak adanya kutu, dan rambut tidak berbau, dan penyebaran rambutnya secara merata, dan juga tidak adanya rambut rontok. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Permisi ya Ibu. Nah, di sini kita akan melakukan palpasi apakah ada nyeri tekan pada kepala atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada dahi. Pada area dahi kita lakukan fingerprint, yaitu menekan dahi dengan menggunakan ibu jari selama kurang lebih 3 detik. Jika tekanan pada dahi tidak kembali seperti semula, diduga mengalami dehidrasi pada pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mata. Di mana kita akan melihat adanya sklera, adanya iterik atau tidak. Kita melihat konjungtivanya adanya kemerahan, anemik, pus atau infeksi, dan di sini kita akan melihat bola mata, pergerakan mata, penglihatan, dan visus. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat kelopak mata, adanya penyebaran bulu mata secara merata atau tidak, dropping, ptosis, lagophthalmus, adanya edema atau hardeolum. Nah, di sini kita akan melihat ukuran dan bentuk pupil, apakah isokor, miosis, dan midriasis. Nah, selanjutnya kita akan melihat gerakan bola mata, adanya nixtamus atau tidak, pupil, dan refleks cahaya menggunakan pen light. Nah, di sini kita akan melihat cek fungsi otot mata, gerakannya pada gerakan jari dan arah. Selanjutnya kita akan melakukan medan penglihatan atau menutup mata sebelah yang disebut Snellen cut. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan visus, adanya ketajaman penglihatan, adanya Snellen cut, baca buku dari jarak 30 cm, dan palpebra yaitu palpasi, adanya edema atau tidak pada mata. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada hidung. Di hidung kita akan inspeksi, yaitu melihat bentuk tulang hidung, simetrisnya lubang hidung, adanya septum di hidung bagian tengah atau tidak, adanya sekresi, benda asing, mukosa yang meradang, polip,
epitaksis, dan kita akan melakukan palpasi atau meraba adanya sinus frontalis, sphenoidalis, etimoidalis, maxillaris pada pipi, dan apetensi jalannya napas. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada mulut. Pada mulut di sini kita akan melihat mengecek adanya bau mulut, stomatitis atau radang mukosa, apate atau sariawan, labioskisis, dan palatokizis. Di sini kita akan melihat bibirnya terlihat kering atau lembab, adanya cinosis atau tidak. Dan di sini kita akan melihat gigi, struktur gigi, adanya sisa makanan atau ada karies, dan ada gigi tanggal atau abses dan gigi palsu. Dan di sini kita akan melihat lidahnya simetris atau tidak, lidahnya bersih atau kotor, atau adanya lesi atau luka. Nah, di sini juga kita akan melihat ovula, adanya peradangan atau tidak. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada telinga menggunakan alat autoscat. Yang pertama kita akan inspeksi yaitu adanya kanalis, adanya bersih, atau ada serumen ataupun nanah. Dan kita akan melihat refleks cahaya pada polizar dengan melihat membran timpaninya utuh atau tidak. Dan di sini kita akan mengetes pendengaran dengan graputala. Di sini kita akan menggunakan Rine 256Hz, positif atau negatifnya dengan graputala, dan Weber 512Hz yaitu respon laterasi kiri atau kanan ataupun tidak ada. Dan kita menggunakan SketchWeb yaitu dengan 512Hz dengan memendekkan atau sama dengan pemeriksa. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada leher. Pada leher ini kita inspeksi yaitu melihat bentuk, warna, apakah ada bengkak, apakah ada massa atau jaringan parut. Dan kita akan palpasi yaitu meraba adanya nodul kelenjar limfe atau kelenjar tiroid. Di sini juga kita auskultasi atau mendengarkan menggunakan stetoskop dengan mendengarkan brood tiroidnya. Nah, selanjutnya kita akan pemeriksaan adanya kaku kuduk atau tengkuk, dan ciri dan rangsang atau itirasi meninggal akibat perdarahan atau peradangan subarachnoid. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada jantung dan dada. Nah, di sini kita akan melihat garis imaginer sternum, yaitu pada linea sternalis kiri dan kanan. Selanjutnya ada clavikula kiri dan kanan, clavikula kiri dan kanan. Selanjutnya ada mid clavikula kiri dan kanan di bagian dalam kanan dan kiri. Selanjutnya ada anterior axilla kiri dan kanan bagian sini. Nah, selanjutnya di situ ada posterior axilla kiri dan kanan di bagian axilla sini. Selanjutnya scapula kiri kanan di bagian sini. Selanjutnya mid scapula kiri dan kanan dan vertebrata. Nah, selanjutnya di sini kita akan inspeksi yaitu melihat apakah warna kulitnya ada bekas luka bakar, ada panu, ada cyanosis dan lain-lain. Nah, di sini terlihat tampak kulitnya terdapat jaringan parut yaitu kayak seperti bekas garisan luka. Jadi di sini kita akan melihat bentuk dadanya, normochest, barrel chest atau pigeon chest, ada juga panel chest dan kyphosis dan lordosis dan scoliosis. Di sini dadanya terlihat nomor chest ya. Nah, di sini kita akan melihat retraksi yaitu intercostal ya. Dan di sini kita melihat pola irama nafas dan frekuensi nafasnya. Terus tidak ada sesak ya. Tidak ada sesak. Nah, di sini kita akan melihat denyutan atau dentuman di atas mamae berada pada 1 cm di bawah mamae.
Selanjutnya di sini kita akan melakukan palpasi, yaitu vokal spermitus, yaitu menyilangkan kedua telapak tangan dan kiri secara menyilang di depan dan di belakang punggung sambil meminta pasien mengucapkan 77. Lagi dulu. Oke. Tegak. Ucapin 77. 77. Oke. 77. Oke. Mungkin baring lagi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perkusi, yaitu ketukan pada dinding dada dengan menggunakan jari. Apabila terdapat suara sonor, yaitu jaringan paru terdapat normal. Nah, jadi di sini jaringan parunya itu normal, yaitu sonor. Selanjutnya di sini kita akan melakukan ketukan lebih padat, yaitu redup pada. Ya, di sini kita akan melakukan BPH, yaitu batas paruh hepar, yaitu menekan batas paruh heparnya di mana bunyi paru yaitu sonor. Jika pada satu perkusi terdapat bunyi sonor dan peka pada hati, maka di sini kita akan menentukan ICS di mana BPH berada. Nah, di sini kita berada di ICS 2, yaitu batas atas jantung. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan batas bawah jantung. Batas bawah jantung berada pada ICS 5, yaitu clavicula sinistra. Selanjutnya di sini kita akan melakukan auskultasi, yaitu mendengarkan suara nafas. Nah, di sini kita akan mendengarkan suara nafasnya menggunakan stetoskop. Tarik nafas. Hembus. 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 Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada abdomen, yaitu pada bagian perut. Nah, di sini kita akan inspeksi, yaitu melihat warna kulitnya, apakah ada massa dan juga ada tumor pada kulit abdomen perut tersebut. Nah, di sini terdapat warna kulit yang merata, tetapi ada garisan parut, yaitu garisan bekas. Massa perutnya baik, tidak ada tumor, dan bentuk abdomennya itu rata, tidak flat dan tidak buncit. Nah, di sini kita akan melihat umbilisus, yaitu menonjolnya atau tidak. Tidak ada penonjolan pada umbicillus. Kita akan mendengarkan gerakan peristaltik dari usus, yaitu memeriksa bising usus yang normal. Bising usus yang normal yaitu 5 sampai 35 kali per menit. Nah, jika di bawah 5 kali
Jika di bawah 5 kali per menit, yaitu terdapat konstipasi, dan jika di atasnya 35 kali per menit adanya diare. Baik, gerakan peristaltik pada usus ini normal, yaitu bising usus yang normalnya 5-35 kali per menit. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi, yaitu meraba. Di palpasi ini kita akan melakukan perabaan nyeri atau tidaknya, dan ada menonjol atau tidaknya, dan juga terlihat adanya turgor kulit atau tidak. Nyeri? Baik, di sini tidak ada nyeri dan juga tidak ada tonjolan maupun turgor kulit. Nah, di sini pasien tidak mengalami hepar atau hematomegali dan juga tidak ada pembengkakan pada limpa. Dan di sini titiknya murni, yaitu umbilisus lianka kanan menjadi 3 skala, tersebut merupakan sias. Nah, selanjutnya tidak adanya apendiksitis pada usus buntu. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan perkusi, yaitu abdomen, bunyi timpani, apakah ada edema atau tidak. Nah, duduk. Mundur. Agak mundur aja. Pemeriksaan jantung dan parunya telah selesai dalam pemeriksaan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan ekstremitas, yaitu gerakan tangan, skala 1 pergerakan jari, skala 2 pergerakan sendi, skala 3 bisa bergerak tapi tidak bisa melawan gravitasi, skala 4 bisa bergerak dan melawan gravitasi tapi lemah, skala 5 bisa bergerak full. Baik, pemeriksaannya sudah selesai kita lakukan. Terima kasih.